Baik, ini adalah video ketiga. Sebelumnya, yaitu materinya adalah kelas metode, yaitu upper, lower, dan equal. Jadi ini adalah sambungan video ketiga yang membahas coding seperti form login di Facebook seperti ini contohnya ya. Nah ini ya, seperti kita contohi di sebelumnya, bahwa R huruf kapital sama huruf kecil itu dianggap tidak sama. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, Setiawan, ini harusnya secara coding tidak sama. rb.setiawan@gmail.com tidak sama dengan rb.setiawan huruf kecil semua @gmail.com. Tapi ini kenapa bisa login ya? Itu karena ada faktor upper atau string method penggunaan fungsi upper. Nah, kalau kita coba logout lagi, kita masukkan dengan, tadi kan ini Robi Setiawannya, huruf kapital, Setiawannya, kita rubah menjadi Robi Setiawan. Sama-sama login. Tapi, ketika di login, maka dia akan bisa sukses masuk pada akun Facebook saya. Coba kita logout. Nah, ini kita coba adaptasikan contoh kronologi kejadian seperti itu ya, kasusnya. Oke, di depan sudah ada online GDB ya. Kemudian sini saya pilih C# ya. Kemudian saya hapus yang nggak penting ya. Kemudian kelasnya saya samakan aja kelas program pada Visual Studio ya. Ini sebenarnya nggak masalah Hello World, cuman biar kalian saat menggunakan Visual Studio di C# tidak ada masalah ya. Jadi kalian bisa nggak ada bahasa yang aneh gitu ya. Oke, kita mulai. Ini saya hapus. Pertama kita akan contoh dulu ya. Buat skenario misalnya ada string di sini misalnya adalah email ya, email kecil aja karena dia berupa variabel email. Kemudian ada apa lagi tuh, ada password, pass aja ya. Ini sama-sama tipe data string. Kemudian saat dijalankan ya, dia akan menanyakan ya, program akan menanyakan console write. Apa yang ditanyakan dia? Si email ya, kayak tadi ya di Facebook, emailnya apa, kemudian passwordnya apa ya. Berarti di sini ada email ya, console read line, dibaca dulu ya, ditampung dulu maksudnya. Kemudian console write, apa yang berarti ada email dan ada password ya, seperti ini. Kemudian ditampung juga ditampung juga ke dalam variabel pass ya. Jadi kita gunakan console read line. Nah, seperti ini ya. Jadi sebenarnya ada, kalau misalnya kalian menggunakan variabel ini satu kali ya, deklarasi seperti ini sebenarnya boleh ya. Ini yang benar seperti ini. Cuman kalau misalnya cuman email dan password dipakai satu kali, ini boleh juga dengan cara seperti ini. Ini kita hapus ya. Jadi kita langsung deklarasikan dan kita pakai di sini, nggak masalah ya. Ini kalau misalnya variabel ini sekali pakai ya. Beda dengan ketika kita memakai variabel tertentu kemudian dipakai berkali-kali ya. Kalau ini sekali pakai aja, karena email dan password hanya sekali pakai di program kita ini. Oke, kemudian ya, ini kalau kita jalankan hasilnya ya input email, password, tapi nggak ada terjadi apa-apa ya, disimpan. Nah, ini dia email Robi misalnya @gmail.com dan passwordnya adalah tes. Nah, nggak terjadi apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya kita punya kelas ya. Kelas, kita buat kelas tertentu ya. Kelas misalnya namanya login. Kemudian kelas ini ya mempunyai metodenya itu mungkin saling membandingkan antara username dan email, antara email dan password, apakah terverifikasi atau tidak. Jadi mungkin kita gunakan di sini adalah nama metodenya ya, metodenya adalah verified ya, seperti ini ya. Jadi kita udah membuat kelas login dan metode verified yang nantinya akan memverifikasi apakah email dan password itu terdaftar pada program kita. Oke, berarti di sini ada fungsi branching, percabangan, if
Ini juga if email ya. Kita buat inilah parameter ya. Parameter untuk menghubungkan kelas program ke kelas login ya. Berarti di sini ada string misalnya input email ya. Kemudian string lagi ada input password. Ya. Kalau di sini ada email dan password, kalau di sini input email, input password. Ya, kita bedain ya biar kelihatan. If email equal sama dengan ya langsung aja ya di sini misalnya email yang terdaftar adalah robi@gmail.com seperti itu terdaftar dan dia harus mempunyai password. Ini lupa lagi ya. Input email ya. Dan dia harus mempunyai input password. Passwordnya adalah tes misal seperti itu ya. Maka konsol cetaklah write apa yang dicetak mungkin suatu notif bahwa login sukses gitu aja ya. Kemudian jika input atau input email dan input password tidak benar, maka print out lah atau tulislah atau tampilkan notif email or password incorrect. Nah, please check again ya. Dah. Jadi kita kalau menjalankan seperti ini belum terjadi apa-apa ya. Karena antara kelas login dan kelas program itu belum terhubung. Seperti di materi sebelumnya, kelas dan metode ya. Cara menghubungkan kelas di luar kelas program atau entry point, disebut entry point ya. Maka kita harus mendeklarasikan objek instan beserta dengan kelasnya. Caranya, ya gunakan dulu pertama login. Login itu adalah nama kelasnya ya. Perkenalan lah gitu ya. Dikenalin login. Ada kelas login, nama objeknya bebas. Mungkin di sini nama objeknya kalau saya mungkin tampilkan aja sama dengan new keywordnya ya. Berarti konstruktornya sama persis dengan kelas ya. Seperti ini. Nah, jadi bahasa gampangnya ya atau analoginya ada objek baru nama kelasnya adalah login ya. Kelas login itu yang ini nih ini ya. Nama objeknya adalah tampilkan, jadi ini adalah instant object ya. Berikutnya bagaimana mengakses di luar kelas program ya, berarti ada objek kemudian diikuti titik kemudian apa yang mau diakses, apakah itu metode, apakah itu atribut. Karena kita di sini mengakses metode ya, berarti tampilkan ya, ini tampilkan ini ya, objek ya, tampilkan verifikasi ya. Karena di sini saya menggunakan parameter ya. Ini sebenarnya sudah ada dosen yang membahas di semester 2 ya. Ada yang sebagian dosen ada yang membahas, ada yang tidak. Jadi tujuan parameter ini menghubungkan variabel lokal di luar lokal ya, sorry. Jadi di sini kan ada variabel lokal email dan password di kelasnya program. Ini akan terhubung ke kelasnya login dengan parameter ini. Jadi input email akan terhubung dengan email, input password akan terhubung dengan password. Ya, seperti itu ya. Berarti di sini yang akan terhubung adalah email, seperti itu ya, koma, password. Nah, ketika kita jalankan, saya besarkan, ada email, misalnya emailnya Resti, kemudian @yahoo@gmail lah ya, .com, kemudian passwordnya adalah 123 misalnya. Nah, email atau password incorrect, please check again. Karena email yang kita daftarkan di sini bukan Resti dengan password 123, tapi email yang kita daftarkan di sini adalah robi@gmail.com dengan passwordnya adalah tes. Kalau saya jalankan ulang ya, coba kita menggunakan robi@gmail.com.
Ya, robi@gmail.com. Nggak bisa backspace nih ya. Sudahlah ya, kita salahin dulu lah ya. Karena emulator online GDB ini nggak bisa backspace atau menghapus tuh. Ketika kita men-typing dan itu tipe salah ya, nggak bisa balik lagi, nggak bisa di-delete. Nah, gitu. Ya udahlah ya. Enter pasti salah ya, karena email yang terdaftar itu adalah .com ya, bukan CPM ya. Nah, kita buat ini aja lah, kita buat fungsi baru, skenario baru, mungkin penggunaan do while ya. Jadi akan diinput berulang-ulang jika user masih menjawab huruf Y. Berarti di sini mungkin ada do. Saya butuh variabel baru, misalnya ulangi ya. Kemudian do this ya. Do. Kemudian while ya, sampai sementara itu ya, while sementara ulangi harus sama dengan equals Y kecil or ulangi harus equals sama dengan Y kapital ya. Koma, saya rapikan sedikit. Ini kalau di online GDB ini nggak ada fasilitas untuk merapikan seperti ini ya, jadi kita manual ya. Terus saya buat kata-kata di sini, keluar dari bloknya, console, write line. Saya buat kata-kata keluar blok, misalnya adalah by. Seperti ini ya. Kemudian di sini setelah ditampilkan ada satu variabel menampung jika jawab Y atau tidak ya. Console, write line, write aja. Mau coba lagi gitu ya, biar enak. Terus ada option Y, Y, or N. Kemudian titik koma, ya dijawablah di sini ya. Kemudian ulangi tadi ditampung ya. Console with line, dibaca dulu line-nya. Kemudian kita jalankan. Nah, enter, run. Apa itu? Titik koma yang mana tuh? 16. Ya, titik komanya lupa. Kemudian ulangi coba. Ulangi, simbol ulangi. Ulangi, ini ulangi. Ya, itu dia. Terkadang kita hal-hal yang kecil itu lupa ya, titik koma, kemudian titik jadi koma, kemudian titik 2 jadi titik koma. Ya, ada hati-hati lah ya, karena ini sensitif ya. Jadi kita coba di sini ada email misalnya pasti ya. Jadi ini akan diulang-ulang selama user menjawab huruf Y. Di luar huruf Y, maka dia keluar dari blok dengan muncul notif by. Seperti itu skenario-nya ya. resti@gmail.com, udah ambil ya, udahlah. Kemudian passwordnya 123, maka email or password incorrect, please check again. Ya, mau coba lagi, ya jawab iyalah ya. Maka dia akan mengulang do lagi, do email, input email, dan do input password. Seperti itu. Misalnya saya gunakan robi@gmail.com dan passwordnya adalah tadi tes ya. Salah lagi. Typo ya. Ulang lagi ya. Robi@ pelan-pelan aja ya. Takut salah tulis, dia nggak bisa mendelete ya. Passwordnya adalah tes ya. Kemudian enter, maka login sukses. Robi, kemudian passwordnya adalah tes. Kemudian saya akan coba lagi, kita akan coba yang berbeda ya. Emailnya ini dengan huruf R kecil ya. Sekarang kita kasusnya ada user menginput email itu di smartphone. Secara otomatis kalau di smartphone itu kan huruf pertamanya itu pasti dibuat autocorrect, pasti hurufnya jadi caps lock ya, atau kapital yang pertama ya, misal seperti ini. Ini secara otomatis biasanya default dari smartphone seperti itu ya. Apakah boleh
ya R kecil sama dengan R besar. Ya. Tapi kalau kejadiannya di dunia nyata, smartphone pasti bisa login ya. Tapi kalau secara program kita coba, passwordnya udah bener nih tes. Ketika saya login, harusnya login sukses. Tapi ketika saya enter, maka email or password incorrect, please check again ya. Nah, berarti artinya R kecil tidak sama dengan R besar. Nah, kok di smartphone bisa? Jawabannya ada fungsi di balik layar itu ada fungsi lower ataupun upper. Ya, kita coba ya. Kita stop. Kita tadi mendaftarkan Robi nih. Saya tarik dulu ya. Berarti email di sini kan hanya konsul line ya. Berarti emailnya harus to lower. Di mana? Ya, berarti kita cari di sini. Nah, ini dia. Di parameter sini boleh atau menambahkan satu variabel sini. Nah, kita cobain ya. Kita coba satu-satu. Pertama dengan cara menambahkan variabel. Variabel khusus untuk menampung data yang akan kita huruf kecilkan. Misalnya adalah menjadi, ya bukan ya, huruf kecil gitu ya. Email, apa bahasanya, email huruf kecil gitu ya. Ya, itu hanya sebatas variabel aja lah, bebas lah ya. Email huruf kecil ya. Kemudian di sini berarti ada email, ini dia variabelnya yang akan ditampung dan diikuti dengan metode to lower ya. Berarti di sininya berubah bukan email lagi. Kalau email kan di sini yang bentuknya original. Kita butuh yang email sudah dikonvert ke huruf kecil. Berarti di sini email huruf kecil ya. Oke, kita jalankan. Itu cara yang pertama. Berarti kita membuat satu variabel yang menampung inputan user, kemudian kita konversikan. Atau cara langsung, ya. Ini yang nanti lo kita jalani dulu ini ya. Email misalnya adalah saya buat random. Ya, kayak gini lah ya. Ini anak zaman sekarang ya. Alay ya. Gmail.com seperti ini. Jadi ini benar-benar random. Huruf besar, huruf kecil, huruf besar semua. Kemudian passwordnya adalah tes. Harusnya ini nggak bisa login, tapi ketika kita menambahkan string method to lower, maka ini login sukses. Benar kan? Mau coba lagi? Iya. Saya buat Robi. Oh ya, sorry, nggak bisa ya. Ya udah gagalin aja lah ya. Jadi dengan menambahkan n, ya, dengan menambahkan string method yang penggunaannya to lower, maka inilah adaptasinya ya, sama persis dengan yang di Facebook tadi. Oke, nggak ada masalah ya. Saya rasa jelas banget ya. Ya, oke, saya akan jelaskan kembali. Jelaskan ulang ya. Emailnya mau ngapain ya. Jadi skenarionya sama seperti Facebook. Ada user menginputkan dua hal yang berbeda. Pertama, emailnya huruf kecil semua, kemudian email yang kedua itu huruf besar semua. Harusnya email itu tidak bisa login karena antara huruf kecil dan huruf besar berbeda ya. Jadi kita bagaimana cara membuat standar bahwa email itu harus apapun emailnya yang diketikkan oleh user harus berubah menjadi huruf kecil. Maka kita butuh standar menggunakan fungsi method yaitu to lower ya. Berarti di sini dulu ya, ada console write artinya menulis. Menulis apa? Jadi user diminta untuk menginput email. Yang email inputan user itu akan disimpan dalam variabel email ya. Jadi email ini fungsinya untuk tampungan variabel yang diinputkan oleh user dalam bentuk apapun, misalnya email yahoo.com, apapun yang diinput dia maka akan disimpan dalam variabel email. Kemudian ini fungsinya string, ya variabel baru yang mengkonversi email yang diinput user akan dirubah ke dalam huruf kecil. Ya, nama variabelnya adalah email huruf kecil. Email, ya ini tadi ya email. Kalau referensinya ini email akan dirubah menjadi huruf kecil. Benar ya? Kemudian console write, tulislah password ya, agar user bisa bisa membaca bahwa di sini tempatnya menginput password ya. Kemudian user diinput di dalam sini ya, typing di sini. Itu disimpan dalam variabel pass ya.
Jadi kita udah mempunyai huruf kecil email yang sudah dikonversikan menjadi huruf kecil, fungsi to lower, dan password yang akan diinputkan oleh user. Kemudian login, tampilkan new login. Nah, ini sebenarnya ini nih di atas ya. Loh, kenapa tadi di bawah, Pak? Ya kan codingnya tadi nggak berkembang kayak gini ya. Codingnya tadi baru sederhana. Ini kita kembang-kembangi harusnya. Kalau udah coding kayak gini, ini tempatnya di atas ya. Karena kita akan menghubungkan kelas program yang ini ke kelas login ya. Jadi sudah terhubung, sudah deklarasikan, sudah terbentuk objeknya, maka kita bisa mengakses metode apapun, atribut apapun di luar dari kelas program. Nah, seperti itu. Sampai sini tadi ya. Kemudian di sini sudah kita deklarasikan, sudah terhubung, berarti kita tampilkan ini objeknya untuk mengakses di luar kelas program, yaitu kelas login. Pertama kita deklarasikan kelasnya, kemudian objeknya. Ini nggak selalu bacanya tampilkan, bebas ya. Terserah dari si coding ya, si coder ya, atau orang yang si programmingnya. New itu adalah memang seperti ini, adalah keyword untuk menyatakan bahwa ada objek baru di kelas login. Ini dia namanya login. Setelah itu tampilkan .verified, artinya ada objek yang akan kita akses, yaitu verified ini di sini nih. Berarti kita mengakses method ya. Terus kenapa ada fungsi ini? Kan harusnya ada juga seperti ini ya. Kita buat dulu ya. Saya buat metode baru, mungkin seperti ini, metode void garis ya. Ini adalah metode tanpa parameter. Apa bedanya dengan metode parameter? Sekalian saya bahas. Kalian ya. Kemudian di sini tampilkan huruf password kecil. Nah, ini dia ya. Di sini ada saya memanggil memanggil metode yaitu garis. Yang metode ini hanya tujuannya mencetak garis ya. Ini dia. Jadi ketika kita membuat suatu metode namanya garis, nggak mesti ini berkali-kali ya, copy paste berkali. Jadi cukup panggil aja, tampilkan titik garis. Secara otomatis dia akan memanggil metode ini berkali-kali. Dengan catatan kalian sudah mendeklarasikan kelas dan objeknya di sini. Objek instan ya. Nah, sudah dibuat ya. Kalau yang ini ada parameternya, kalau yang ini nggak ada parameternya. Ya. Tujuan di sini adalah menghubungkan yang kelas program ini, ya variabel kelas program ke variabel atau atribut di kelas login atau di luar kelas program. Jadi di sini ada email huruf kecil nih dia terhubung nih, ya. Kemudian ada password. Yang ini nilai apapun yang ada di sini akan dikirimkan ya, dikirimkan ke dalam objek verified nih. Objek verified itu yang ini ditampilkan. Kemudian masuk lagi verified. Nah, ini dia. Ya benar kan? Dia akan mengirimkan email huruf kecil ini menuju input email, kemudian password akan dikirimkan pada input password. Yang sebenarnya metode ini adalah untuk memastikan apakah email dan password tadi terdaftar. Nah, email yang kita daftarkan di sini adalah robi@gmail.com dan passwordnya adalah tes. Jadi input email harus sama dengan equal to sama dengan ya. Input email harus sama dengan robi@gmail.com and ini simbol and itu apa namanya? Harus ya, harus, sedangkan ini or. Ya. Kalau kayak gini berarti salah satu aja benar, maka itu pasti notifnya adalah login sukses. Kalau harus sama dengan berarti yang N kita gunakan. Input harus sama dengan tes. Jika ini benar, emailnya terdaftar dan passwordnya terdaftar, maka tulislah ya seperti itu, login sukses. Jika enggak, salah satu aja salah, berarti cetaklah atau tulislah atau print out lah email or password incorrect, please check again. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau garis tadi tanpa parameter, ya buat apa? Nggak ada yang mau disambung ya, nggak ada yang mau diterima, sinyal lah ibaratnya itu. Ini mengirimkan, ini menerima. Nah, enak bahasanya kayak gitu ya. Ini mengirimkan, yang ini menerima. Ini contohnya ya. Ini mengirimkan ke sini, yang terimanya ini. Ini mengirimkan ke
verified, yang menerimanya adalah input password. Nah, seperti itu bahasanya ya. Udah ketemu kata-kata yang bagusnya. Kemudian di sini ada console read ya, write. Di sini cuman saya menambahkan apakah user ingin mengulang lagi kayak tadi ya. Jangan sekali, kalau nggak mau keluar blok sudah ya. Jadi mau coba lagi, ada ini cuman tulisan string aja ya. Jika cuman pilihannya y or n ya, y or n ya. Y atau N ya. Kemudian user akan input di sini, benar ya? Ulangi. Ulangi itu akan menyimpan value sementara di variabel ulangi, ya. Seandainya user menjawab huruf Y di sini, maka Y akan dibandingkan ulangi sama dengan Y kecil, or, nah ini or ya. Kalau yang tadi N, ya harus sama dengan, ini harus benar, maka hasilnya ini. Kalau ini benar aja salah satu ya, ulangi harus sama dengan Y kecil atau ulangi sama dengan Y besar, maka dia akan do apa? Do this again ya. Dia akan mengulangi ini kembali sampai user menjawab di luar huruf Y kecil atau Y kapital, Y besar. Maka ketika ini di luar huruf Y, dia akan mencetak by atau tulisan by. Kita ulangi lagi. Ini contohnya ya. Saya besarkan. Nah, ini tadi. Emailnya misalnya adalah robi@yahoo.com. Nggak bisa ya. Udah lah. Kemudian passwordnya adalah test. Maka ini pasti muncul username or password incorrect, please check again gitu ya. Nah, benar ya. Kemudian mau coba lagi, iya. Nah, inilah fungsi do dan while tadi. Fungsi ulangi dia membandingkan y ini. Jadi disimpan dalam variabel ulangi karena ada console read line yang membandingkan ya, ulangi sama dengan y kecil atau y besar, maka dia akan mengulangi lagi. Kalau ini nggak bisa ya, karena nggak bisa dihapus nih ya. Harusnya kalau inilah, saya nggak tahu ya, online GDB ini masih belum stabil, kayaknya ada bugnya ya. Maka dia keluar blok ya, by gitu. Kita ulangi lagi ya. Dan kita sudah mengkonversikan atau menstandarkan email kita pasti menggunakan huruf kecil. Walaupun email dari user menginputkan itu huruf besar. Seperti ini. gmail.com. Oh sorry, nggak bisa balik lagi dia. Kita salahin aja dulu ya. Nah, email salah ya. Mau coba lagi iya. Nah, ini kita random tulisannya. Asal dia selama menulis robi@gmail.com dia mengabaikan huruf kecil huruf besar karena standarnya adalah huruf kecil dibuatnya, maka dia akan bisa login sukses. Nah ini juga ya, inilah fungsi tadi, nggak usah console read line titik garis gitu, console read line titik, cukup kalian menggunakan satu metode, misalnya void garis, maka dengan otomatis dia akan memanggil void garis. Jadi tampilkan garis, jadi lebih efisien ya. Itulah enaknya menggunakan kelas objek ya. Beda dengan yang semester 1 semester 2 itu ya, ada algoritma dan struktur data. Itu nggak terlalu membahas yang kayak gini-ginian ya. Mau coba lagi no ya. Maka dia akan keluar blok dan muncul notif by. Oke, saya rasa jelas ya. Ini codingannya saya akan lampirkan juga di notepad. Ya, kalian silahkan coba sendiri ya. Oke, hari ini cukup sekian ya, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore.